Saya sangat berbahagia sekali berjumpa mobil khusus dengan para wali murid, dan tadi pihak panitia menyampaikan bahwa di kesempatan ini adalah momen acara Isra Mi'raj, kemudian juga Tarhib Ramadan, ada lagi wisuda, bahkan ada market day katanya gitu. Ini berarti ibarat satu payung ini 4 orang gitu, ya. Jadi 4 in 1 ya. Nah, ini efisiensi. Pertama izinkan saya sampaikan kaitan Isra Mi'raj. Ini memang perjalanan Isra Mi'raj, kita bisa meyakinkan dengan keimanan kita, karena logika tidak akan sampai untuk memikirkannya. Yang pasti identitas seorang muslim akan sangat ditentukan dari hasil perjalanan spiritualnya Nabi Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam lewat Isra dan Mi'raj. Kita berharap hamba-hamba Allah yang beriman, kita berupaya optimal, sholat yang setiap hari kita lakukan 5 waktu sehari semalam dan seterusnya, bukan hanya sekedar seremonial belaka, ritual belaka, tetapi harus dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Fikih kita fikih mazhab Abu Idris Asy-Syafi'i. Kita di dalam sholat ada yang namanya istihdor urfi untuk ukuran kita yang awam, dari mulai takbir hingga kita uluk salam. Di situ terakumulasi ada rukun qauli, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli yang kita kerjakan di dalam hati, seperti kita niat. Nah, artinya kita umat Islam harus memberi teladan untuk diri, keluarga, dan orang banyak, agar kita mampu menjaga hati dari segala hal-hal yang dapat menimbulkan, bisa itu fahsya, juga bisa munkar. Ya Bapak Ibu, ibarat nih penyakit hati, tetangganya baru tinggal di perumahan 3 tahun, udah rumahnya direnovasi. Yang satu udah 10 tahun belum diapa-apa, akhirnya iri hati. Wah, jangan-jangan ini yang renov rumah nih punya tuyul, kira-kira begitu. Pas tahun kemudian, yang tahun sebelumnya itu renov, wah, beli mobil yang mewah, hatinya kotor. Wah, ini aneh, aku ini udah 10 tahun kok tinggal, kok tetangga yang baru hanya beberapa tahun saja kok semakin meningkat ekonomi. Nah, artinya ini hati harus dijaga ya, karena ada istilah hasud ya, nah namanya sifat dengki. Kita harus jaga hati kita. Kemudian dalam rukun sholat itu sendiri kan ada rukun qauli ya, ucapan. Rukun qauli ini berarti kita dalam sholat contohnya apa? Membaca surah Fatihah. Jadi kita baca Fatihah ini ya tentu mengikuti aturan warattilil Qur'an tartila. Jadi tidak ada kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan di luar sholat. Nah, Fatihah ini penentu
Karena ketika kita sholat meninggalkan salah satu rukun sholat, apalagi dengan disengaja, maka sholat kita tidak sempurna. Nah, kita juga usai sholat harus dijaga ucapan kita. Nih saat ini Bapak Ibu, mohon maaf, halo Bapak Ibu, lanjut ya, saya nggak lama aja seringan. Adik-adik tolong berhenti dulu ngajinya supaya konsen. Nah, jadi rukun qauliyun, ucapan. Kita hari ini sudah ada memasuki tahun politik, betul Pak Ibu ya? Nah, ini salah satu hal yang dapat menjadikan instabilnya kita berbangsa bisa saja dari ucapan. Kita punya alat handphone, kita men-share berita orang lain, atau juga kita menerima konten pemberitaan yang nyaris kadang-kadang konten tersebut itu bisa saja kontennya ya berisi provokatif, adu domba, ya, yang dapat merugikan kita sebagai anak bangsa, betul Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu jaga, jangan sampai kita men-share atau menerima pemberitaan yang kemudian kita menyimpulkan sendiri. Apalagi Bapak Ibu ya, misalnya saja membuli kepada pemerintah misalnya, itu harus dihindari. Mari, Indonesia ini adalah rumah besar, rumah kita bersama yang harus kita rawat bersama, setuju? Jangan segala kebijakan kemudian dibuli dan dibuli, karena bagaimanapun kita ingin damai. Jangan sampai negeri ini menjadi pecah belah hanya karena provokasi dari satu orang atau kelompok tertentu, betul? Ya, mari kita umat Islam masing-masing punya HP, gunakan tuh untuk kepentingan dakwah, setuju? Pagi-pagi kirim Al-Quran, ayat Al-Quran dan terjemahnya, siang kirim Al-Hadis, dan seterusnya konten-konten yang mendidik, yang betul-betul bernuansa tarbiyah, status-statusnya yang positif-positif, agar ini mencerminkan dari sholat yang setiap hari kita kerjakan. Ironis kan, kita pulang dari masjid bukan justru baik, malah sendal kita ada yang maling. Nah, ini kan apa sesungguhnya eksistensi dari sholat yang kita kerjakan. Yang ketiga adalah rukun fi'li, rukun fi'liyun, perbuatan. Bagaimana takbiratul ihram, bagaimana ruku, bagaimana sujud. Sehingga ketika kita mengerjakan sholat dengan penuh khusyukan, mengikuti sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana Rasulullah SAW sholat, maka di luar sholat perbuatan kita harus kita jaga. Tangan kita tidak boleh ya melakukan satu tindakan yang dapat merugikan orang lain. Kaki kita pun dilangkahkan untuk hal-hal yang positif, sehingga sholat yang kita kerjakan itu betul-betul dapat ditensasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, pastikan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wallahualam, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu yang pertama. Yang kedua, ini momen wisuda luar biasa ya, dari TK, SD, SMP, bahkan kakanda saya Umi Hajjah Rufayah dan putrinya ya, dan keluarga tentunya ya, akan membuka perguruan tinggi katanya. Mudah-mudahan ini terrealisasikan, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu bangga, anak-anak kita adalah aset masa depan. Subhanul yaum rijalul qad. Pemuda-pemudi hari ini adalah calon pemimpin yang akan datang. Bagja Bapak Ibu, saya dulu di kampung hatamnya juz amma saja ya, itu ada syukurannya. Kalau bahasa saya mah ini teh samenan dulu mah, betul ya, gersamen, malah satu persatu suruh baca tasbiran, belajar pidato ya. Nah, ini memang
anak-anak kita dididik. Kami pun juga sama di pondok pesantren sebagai satu amanat Undang-Undang Dasar 45. Kita sebagai anak bangsa agar bagaimana ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Saat ini Bapak Ibu, kita ini sudah darurat mental, darurat akhlak. Kita sangat mendengar dan sering masif sekali bagaimana ada anak yang usianya begitu tidak dewasa, masih kecil, sudah bermain pornografi. Dan kita kejadian juga beberapa waktu yang lalu sampai tawuran anak-anak usia di bawah umur. Iya, dia dari rumah pakai sarung, tapi ketika bertemu dengan musuhnya, sarungnya dililit, kemudian langsung diikatkan seperti spare part motor bekas, dan kemudian dipakai alat tawuran. Insya Allah Nurul Aqab di sini akan berupaya putra putri ibu ini akan senantiasa beradaptasi dengan religius dan kebangsaan. Amin ya rabbal alamin. Bangga Bapak Ibu, anak-anak kita pinter baca Al-Quran. Terakhir ini ya, dari momen yang kedua, anak saya satu waktu belajar di Tangerang. Ada salah seorang kiai besar, usianya 50 tahun, anaknya 10. Banyak nggak? Ada yang hadir usianya 50 tahun, anaknya 10. Kalau saya mah keluarga besar, ini kakak saya, Umi Hajah Rokoyah. Saya punya keluarga 40, the big family. Jadi kalau main bola nggak usah cari yang mana-mana, udah 3/11 sama tukang kebunnya kumplit. Satu waktu itu Kiai Abi Badrut almarhumlah, mudah-mudahan Allah masukkan ia ke dalam surganya Allah. Dia punya anak laki yang tertua. Dia belajar Al-Quran, namun dia belum kuliah, baru SD, tetapi dia sudah punya prestasi. Satu waktu diundang di gedung DPR MPR untuk mengumandangkan ayat Al-Quran. Singkat cerita, usai tampil, ada salah seorang ibu dewan yang memanggil, mencetuk si anaknya tersebut. "Dek, kesini, suaramu bagus sekali. Kayaknya, ini kamu belajarnya di mana? Sudah kuliah apa belum?" Kata beliau. Singkat cerita, karena ayahnya memang seorang guru besar kiai yang ngajar tahsinul qiraat, dia menyayangkan sang ibu tadi. "Payah dek, tuh kayak anak ibu 3, yang satu kuliahnya di Belanda, yang satu di Skotlandia, yang satu di Jerman. Sayang adek, ini prestasi bagus, kenapa kamu nggak dilanjutkan pendidikan kuliahnya?" Sang ayahnya lalu menegur kembali, "Bu, saya mau tanya, anak ibu yang 3 semua tidak ada sekolah di negeri kita di Indonesia, di luar negeri. Aku mau tanya, bisa nggak baca Al-Quran? Aku akan lebih bangga dengan anakku walaupun dia hanya tamat SD, tidak sampai ke perguruan tinggi, tapi dia mampu berprestasi baca Al-Quran." Setuju? Begitu. Nah, apalagi kita di sini belajar membaca Al-Quran, sekolahnya di sini guru-gurunya juga berprestasi. Insya Allah anak-anak kita mampu untuk urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ya jangan lama-lama udah dah ya. Nah, momen yang ketiga itu tadi apa ya? Isra Tarhib Ramadan. Nah, ini Tarhib Ramadan. Insya Allah, karena berdasarkan perhitungan ilmu hisab, tahun ini untuk awal Ramadan darajatul hilalnya ini sampai 7 darajat. Artinya insya Allah sepakat di kita berpuasa Ramadan itu hari Kamis. Jadi Rabu malam Kamis kita sudah mulai tarawih, kita sudah mulai sahur. Kamisnya kita insya Allah sama-sama berpuasa. Karena di dalam kitab Sulamun Nairin diungkap dalam takribul maksud fi ilmil hisab, yang bisa potensi perbedaan itu kalau darajatul hilalnya itu 2 darajah. Jadi ada yang ditinggalkan, ada yang tidak ditinggalkan. Namun sekarang insya Allah
tapi untuk lebarannya insya Allah sama 1 Syawal. Iya. Ya. Nah, oleh karena itu mari Bapak Ibu, anak-anak kita ya, ini dambaan kita, aset kita biar belajar berpuasa. Kalau dia TK mungkin ya maghribnya zuhur aja. Zuhur anggap aja itu maghrib gitu ya. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan lahir dan batin, diberikan kekuatan dan kesehatan jasmani rohani kita untuk dapat menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Terakhir, saya kagum nih, ternyata Nurul Albab ini dengan ide yang cemerlang, ada kegiatan market day, begitu. Jadi berarti anak-anak disuruh belajar dagang. Betul. Wah, ini bisa kita berteladan spiritnya Abdurrahman bin Auf. Ya, kita doakan anak-anak kita nanti biar kaya raya, amin. Ya, mereka akan menjadi generasi yang mampu memberi, bukan meminta-minta. Al-jadul kuliah khairun minadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya kita bisa memberi ketimbang kita meminta-minta. Memang ini penting Bapak Ibu. Kita harus akui di zaman sekarang ini perekonomian kita ini didominasi oleh mereka yang lain. Makanya umat Islam harus bangkit. Dalam Al-Quran pun diungkapkan aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Kalau orang berzakat berarti namanya orang kaya. Artinya secara maknawi kita umat Islam harus membangkitkan perekonomian. Apabila kita umat Islam sudah menguasai ekonomi, maka apapun untuk pembangunan bangsa, pembangunan agama dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Diakui kita ini masih belum pulih 100%. Masih masa inkubasi masa COVID-19 dan ini mendunia. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan diselenggarakannya Market Day ini akan dapat membangkitkan semangat karya dan keterampilan kita, Bapak Ibu dan anak-anak kita, sehingga kita menjadi insan-insan muslimin yang berkualitas, yang mampu menghadapi tantangan zaman. Selamat para wisuda, semoga sukses selalu dan berprestasi. Dan kita sama-sama berislamina, mari kita tingkatkan amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Terakhir, saya dapat ijazah dari Romo Yai Hanan Maksum, Rabi Usul Ma'had Fathul Ulum di Kediri. Beliau mendapat ijazah dari Syekh Yasin Al-Padani. Beliau dapat ijazah dari Mbah Hasyim Asy'ari, muassis Nahdlatul Ulama, dan kemudian mendapat ijazah dari Syekh Jamaluddin Batokan di Kediri sampai ke Mbah Mahrus Nirboyo. Ada satu amalan untuk supaya kita dapat ilmu laduni, khususnya untuk anak-anak kita. Jadi anak-anak kita sebelum belajar diberikan tuh Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kasyifal muskilat, iksifil hujuba awudu hadil ma'ani hatta nabtali ala khofaya hazil masail wa fadda minal khotai wa dolal fa anta muwafiqu kulli amri wa anta alamul guyub innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqulahum fil akhirah. Hafal enggak? Nah, pengen hafal soal di rumah saya. Ya. Demikian semangat dan semangat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi selalu kehidupan kita. Ya subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.